Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Winda Paembong dengan NIM J1A1231178 dari kelas reguler D angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran beban kerja mental menggunakan metode NASA TLX. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ergonomi yang diampu oleh Ibu Arum Dian Pratiwi SKM MSc. Lanjut kepada pembahasannya. Nah, pertama kita harus tahu apa itu NASA TLX. Nah, NASA TLX itu adalah metode untuk mengukur beban kerja subjektif menggabungkan aspek kognitif dan fisik. Dalam konteks pekerjaan, administrasi ini berarti mengukur seberapa berat dan menuntut pekerjaan tersebut bagi karyawan dari perspektif mereka sendiri. Untuk indikatornya sendiri itu ada 6. Yang pertama ada mental demand atau MD, yaitu seberapa besar aktivitas mental dan perspektual yang dibutuhkan untuk melihat, mengingat, dan mencari, dan apakah pekerjaan tersebut sulit, sederhana, ataukah kompleks, dan juga longgar ataukah ketat. Yang kedua ada physical demand atau PD, yaitu jumlah aktivitas yang dibutuhkan, misalnya mendorong, menarik, dan mengontrol putaran. Yang ketiga ada temporal demand atau TD, di mana temporal demand itu adalah jumlah tekanan yang berkaitan dengan waktu yang dirasakan selama elemen pekerjaan berlangsung. Nah, yang keempat ada out performance atau OP, yaitu seberapa besar keberhasilan seseorang dalam pekerjaannya dan seberapa puas dengan hasil kerjanya. Yang kelima ada frustration level atau FR, yaitu seberapa tidak aman, putus asa, tersinggung, dan terganggu dibandingkan dengan perasaan aman, puas, nyaman, dan kepuasan diri yang dirasakan. Dan yang terakhir ada effort. Nah, effort ini seberapa keras mental dan fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk melakukan pengukuran sendiri, itu saya menggunakan kuesioner NASA TLX yang diberikan kepada responden. Untuk nama respondennya yaitu Orayeta Imaraya, sarjana pertanian, berumur 22 tahun, bekerja di PT Gias Kendari di bagian administrasi penjualan. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ada 6 indikator NASA TLX yang perlu diperhatikan oleh responden sebelum mengisi kuesioner yang diberikan. Nah, dalam metode pengukuran NASA TLX memiliki beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama ada pembobotan. Pada kasus ini, pengukuran beban kerja dilakukan pada admin penjualan perusahaan PT Gias Kendari. Pembobotan yaitu membandingkan tiap indikator atau skala yang lebih berpengaruh terhadap pekerjaannya. Terlihat di sini bahwa MD lebih berpengaruh daripada PD, MD lebih berpengaruh daripada TD, OP lebih berpengaruh daripada MD, EF lebih berpengaruh daripada MD, MD lebih berpengaruh daripada FR. Terus TD lebih berpengaruh daripada PD, OP lebih berpengaruh daripada PD, EF lebih berpengaruh daripada PD, FR lebih berpengaruh daripada PD. Selanjutnya, OP lebih berpengaruh daripada TD, TD lebih berpengaruh daripada EF, TD lebih berpengaruh daripada FR. Selanjutnya, EF lebih berpengaruh daripada OP, OP lebih berpengaruh pada FR, dan EF lebih berpengaruh daripada FR. Berdasarkan hasil pembobotan dari responden, didapatkan bahwa indikator MD ada 3, PD 0, TD 3, OP 4, ER 4, dan FR 1. Jumlahnya ada 15. Langkah kedua yaitu pemberian rating. Berdasarkan hasil pengisian responden, pemberian rating untuk masing-masing indikator yang pertama yaitu MD
atau mental demand sebesar 80, untuk PD atau physical demand sebesar 20, untuk temporal demand sebesar 80, untuk performance sebesar 80, untuk effort sebesar 90, dan untuk frustration level sebesar 30. Kemudian kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu pemberian nilai produk. Menghitung nilai produk ini diperoleh dengan mengalihkan bobot faktor dengan rating. Hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, mental demand. Ratingnya 80 dan bobot faktornya 3. Dikalikan maka mendapatkan hasil 240. Untuk physical demand, ratingnya 20, bobot faktornya 0. Dikalikan maka mendapat hasil 0. Untuk temporal demand, untuk ratingnya 80, untuk bobot faktornya 3, maka dikalikan mendapatkan nilai 240. Untuk performance, ratingnya 80, bobot faktornya 4, dikalikan didapatkan 320. Untuk frustration level, ratingnya 30, untuk bobot faktornya 1, maka mendapat nilai 30. Untuk effort, ratingnya 90, bobot faktornya 4, maka didapatkan 360. Kemudian kita masuk pada langkah yang keempat, yaitu menghitung weighted workload atau WWL. Nah, caranya itu dengan menambahkan semua hasil perhitungan nilai produk tadi. Rumusnya yaitu WWL sama dengan sigma produk. Jadi, 240 ditambah 0 ditambah 240 ditambah 320 ditambah 30 ditambah 36 mendapatkan hasil 1190. Jadi WWL-nya itu 1190. Selanjutnya menghitung rata-rata WWL atau skor. Rumusnya itu skor sama dengan sigma produk per 15. Kenapa dibagi 15? Karena indikator pada tabel pembobotannya itu ada 15 tabel. Maka didapatkan 1190 dibagi 15 adalah 79,33. Nah, dari hasil WWL tadi terlihat bahwa 79,33 berada pada kategori tinggi. Berdasarkan perhitungan beban kerja yang telah dilakukan dengan menggunakan metode NASA TLX, beban kerja pada administrasi penjualan di PT Gias Kendari yaitu sebesar 79,33. Nilai ini menunjukkan bahwa beban kerja yang dialami admin penjualan pada PT Gias Kendari berada pada rentang 50-79, yang berarti beban kerja mentalnya itu tinggi. Untuk rekomendasi mengurangi beban kerja berdasarkan NASA TLX yaitu yang pertama ada otomatisasi tugas. Gunakan software untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang. Nah, yang kedua ada redesain pekerjaan. Ubah alur pekerjaan untuk mengurangi kompleksitas dan beban kerja. Dan yang ketiga ada pelatihan tambahan. Latih karyawan untuk meningkatkan efisiensi dan keterampilan. Yang keempat ada dukungan tambahan. Berikan dukungan tambahan kepada karyawan yang mengalami beban kerja tinggi. Baik, itulah tadi penjelasan dari perhitungan beban kerja menggunakan metode NASA TLX yang respondennya yaitu bekerja di bidang administrasi penjualan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.